Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Siang Bu. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya nih, Ibu minta kalian semua untuk mengaktifkan kameranya dan juga menonaktifkan mikrofonnya agar pembelajaran kali ini bisa terasa lebih nyaman. Seperti itu ya anak-anak. Ya anak-anak, pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi produk web. Oleh sebab itu, sebuah web designer harus memperhatikan pengujian dan pengawasan website agar nantinya produk yang dihasilkan itu dapat meningkatkan keberhasilan, seperti itu. Ini dilihat-lihat dari tadi Aska main HP terus nih. Mungkin Aska bosan ya sama ibu yang dari tadi ngoceh terus. Oke, sekarang kita main game dulu aja deh sebelum masuk ke pembelajaran. Kalian udah pada pernah pakai Kahoot kan? Nah, kita main dulu game Kahoot. Boleh masuk dulu ke website-nya anak-anak? Oke, Bu. Nah, udah pada dibuka belum nih website Kahoot-nya? Kalau udah, kalian boleh masukin pin game-nya nih, biar kita cepet-cepet mulai game kali ini. Ya, Ibu tunggu nih buat kalian masuk ke sini. Udah ada Nabil nih. Dara, tinggal Aska nih. Aska, apakah terkendala jaringan? Oh, udah ada Askanya. Oke, kita mulai ya anak-anak. Ini mengenai mengevaluasi produk web yang kita sedang pelajari. Ini. Coba dijawab terlebih dahulu anak-anak. Pertanyaannya gampang kan? Oke, di sini semuanya jawab salah nih. Harusnya itu untuk menjatuhkan website orang lain karena kecuali. Ya, kita coba lagi aja di soal berikutnya. Ya, kalian jawab gampang ini. Ya, di sini kalian pada jawab benar ya. Ini jawabannya true. Emang karena benar. Pinter banget anak-anak ibu. Nih, skornya yang paling pertama dari Syifa. Oke, next ke soal terakhir nih. Ayo, coba. Di sini juga pada jawab benar. Pada pinter-pinter. Kita lihat ini ya. Nah, di urutan pertama ada Dara, di urutan kedua ada Aska, dan di urutan ketiga ada Nabil. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak, walaupun ini hanya sebatas games, tapi Ibu akan masukkan ini ke nilai tambahan untuk tugas kalian sehari-hari. Oke. Nah, gimana nih? Udah pada semangat belum buat mempelajari hari ini? Aska, disimpan dulu ya HP-nya, nanti boleh dimainkan pada saat jam pelajaran berakhir. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran. Di sini kita akan membahas mengenai parameter sebuah web. Nah, anak-anak, pada umumnya, sebuah website itu merupakan produk digital teknologi informasi yang sangat populer dan juga sering digunakan. Nah, oleh karena itu, sebuah website itu harus sering-sering dievaluasi agar kegunaan website itu tersampaikan, begitu anak-anak. Nah, pada saat mengevaluasi ini, harus memiliki beberapa parameter. Untuk apa sih parameter itu? Nah, parameter ini merupakan acuan dalam menilai sebuah website, seperti itu. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang tahu ada apa aja parameter sebuah web itu? Boleh raise hand? Saya, Bu. Boleh, Dara Syifa, gimana? Saya coba jawab ya, Bu. Parameter dari sebuah website itu ada 5. Di antaranya ada aksesibilitas, ada isi, kecepatan, keterbacaan, dan teknologinya. Benar gak, Bu? Ya, betul sekali Dara Syifa. Boleh dong anak-anak dikasih tepuk tangan atau reaction untuk Dara. Terima kasih Dara atas jawabannya. Benar sekali ya, tadi apa yang disebutkan oleh Dara, maka kita akan bahasnya satu persatu. Oke, boleh di next.
Yang pertama ada aksesibilitas atau accessibility. Aksesibilitas ini merupakan sebuah parameter yang berhubungan dengan aspek pengaksesan. Misalnya nih, sebuah website itu dapat dikatakan lancar jika dibukanya di HP. Namun, website itu pun bisa melambat apabila si user menggunakannya pada saat jaringannya tidak stabil. Nah, maka dari itu kita harus memastikan bahwa sebuah website memiliki aksesibilitas yang tinggi gitu dan baik pada saat user menggunakannya, seperti itu. Boleh di next? Ya, yang kedua ada isi atau konten. Konten ini merupakan parameter yang paling penting. Kenapa? Karena sebuah website pasti bakal ada isinya dong. Nah, sebuah website pun harus memiliki konten yang menarik, relevan, dan juga memiliki tujuan yang sesuai gitu. Kan nggak mungkin ya sebuah website mengenai memasak, tapi isinya itu mengenai menyanyi gitu. Nah, harus relevan gitu dengan si judulnya, seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada keterbacaan atau readability. Keterbacaan ini dimaksudkan sebuah parameter yang berhubungan pada saat si user membaca dan memahami isi dari website tersebut. Seperti itu, anak-anak. Ibu mau tanya, Ya, gimana, Aska? Bu, kalau menurut Ibu seberapa penting sih Bu parameter keterbacaan ini? Soalnya aku masih rada-rada nggak paham. Oke, menurut Ibu ini tuh sangat penting ya parameter ini. Kenapa? Karena kalau misalkan sebuah website itu kayak warnanya mencolok, bikin sakit mata atau pusing gitu ya, atau si tipografinya tuh nggak sesuai, terlalu kecil, terlalu besar, atau si fontnya tuh kayak gak jelas gitu loh, kayak nggak bisa kebaca. Nah itu bakal mengurangi si tujuan dari si website tersebut gitu. Jadi si tujuannya tidak akan tercapai dan si user pun tidak bisa memahami isi dari website tersebut. Begitu, Aska. Gimana, Aska? Oke Bu, terima kasih. Oke, boleh di next terlebih dahulu. Nah, lalu yang keempat ini ada kecepatan atau speed. Kecepatan ini merupakan sebuah parameter yang berhubungan dengan loading time sebuah website. Nah, anak-anak pasti kalian pernah kan menggunakan website yang loading time-nya itu lama atau bahkan cepat. Nah, loading time ini bisa membentuk sebuah user experience begitu. Semakin cepat loading time pada sebuah website, itu akan semakin baik. Seperti itu. Boleh di next? Lalu yang terakhir nih, parameter yang terakhir ada teknologi. Teknologi merupakan, bentar nih, ada suara apa nih? Boleh dong anak-anak dimatikan dulu mikrofonnya ya, biar kalian fokus kepada materi. Oke? Maaf, Bu. Oke, nggak apa-apa, Dara. Kita lanjut aja ke materi. Yang kelima ini ada teknologi. Teknologi ini berhubungan dengan aplikasi pada saat membuat si desain web ini. Kayak misalkan aplikasi pada saat membuat layoutnya. Seperti itu, anak-anak. Nah, anak-anak, parameter mengenai sebuah web cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu mau menambahkan dulu ya. Nah, anak-anak, biasanya untuk mengevaluasi sebuah produk web itu dilakukan oleh lembaga pengujian. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, kita bisa mengevaluasi web itu sendiri gitu dengan cara menggunakan tools online seperti pada aplikasi SiteScore dan juga PageRank seperti itu. Boleh di next terlebih dahulu. Nah, udah masuk ke tugas nih. Sebelum masuk ke tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya kalian harus menganalisis dan juga mengevaluasi produk website gitu. Kalian gunakan parameter-parameter yang sudah tadi dijelaskan ya. Selain itu, kalian juga mengevaluasi menggunakan tools online. Boleh kalian cari dulu di Google mengenai tools online ini. Seperti itu. Tugasnya dikumpulkan di minggu depan ya, di hari Senin. Tugasnya berbentuk PowerPoint ya, anak-anak. Jadi nanti 1 jam pertama di minggu depan itu kalian akan mempresentasikan mengenai tugas yang kali ini gitu. Oke anak-anak, karena di minggu depan itu sudah waktunya UTS, maka di jam pertama seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, kita akan mempresentasikan tugas kalian, dan di jam kedua itu akan dimulai dengan UTS seperti itu. Sesuai dengan kontrak belajar di awal, bahwa kehadirannya yang melebihi 4 alfa itu tidak diizinkan untuk mengikuti UTS ya. Boleh kalian ingat-ingat nih apakah ada yang alfa nggak selama ini gitu, oke? Oke, sekian anak-anak pembelajaran kali ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam.